Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Balik lagi di Petani Magma yang akan terus membahas soal budidaya lele, baik dari cara kita mulai penebaran benih sampai mungkin panen. Nanti kita akan bahas juga secara detail lagi. Ada yang kurang juga kita akan tutupi dari konten-konten kita sebelumnya. Sekali lagi, konten kita tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Kita selalu memecah sesuai part-partnya, sesuai kepentingannya, sesuai kebutuhannya, sesuai edukasinya. Jadi sobat semua nanti tinggal cari tahu di konten-konten kita, selalu nonton terus di konten Petani Magma. Yang saya jelaskan di sini sesuai dengan pengalaman kita di sini. Kalaupun ada teori atau kesalahan saya dalam menjelaskan, ya balik lagi, saya awal pembuatan konten Petani Magma juga sebenarnya hanya men-sharing ya apa yang saya dapat, tapi mungkin belum sesuai dengan ilmunya sobat ya. Tapi tentu kesini kita akan terus memperbaharui konten kita agar lebih mendalam lagi, agar secara ilmiah sesuai dengan SOP budidaya lele. Untuk itu kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung kebutuhan pakan bagi ikan lele. Kontennya setelah yang satu ini, oke? Petani rakyat, Petani Magma. Oke Sobat Magma ya. Jadi saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana kita sih menghitung kebutuhan pakan untuk ikan lele ya di kolam kita. Ya, saya asumsikan sobat semua baru akan tebar atau sudah nebar ya, tinggal proses pemberian pakan. Nah, kebutuhan pakannya berapa. Nah, kita akan hitung secara rinci. Saya punya kertas ya, langsung aja. Nah, misalkan nih, kita mulai dari atas dulu ya, sini ya sobat. Untuk pakan lele ya, dengan misalkan saya asumsikan kolam kalian D3 ya, atau diameter 3 ya, dengan jumlah ikan yang kalian tebar misalkan ini sih ya 1.500 ekor ya. Kemudian berat ikan ya, cari gampangnya aja ya, misalkan di beratnya di 50 ya, 50 ekor per kilo ya. Jadi dalam 1 kilo ada 50 ekor, dan ini biasanya kalian sampling dulu ya. Ini sih contoh ya, ini kan kebetulan kalau 50 ekor udah cukup besar ya, sekitar ukuran 12 cm ya, 12 cm ya ini kemungkinan ukurannya. Nah, ini contoh aja, kita cari gampang di 50 ekor per kilo. Nah, kemudian sobat semua tentukan frekuensi pemberian pakan. Yang pemberian pakan kemarin yang kita jelaskan di waktu pemberian pakan di video kemarin, ada saya jelaskan itu di range 2 kali atau 3 kali ya untuk pembudidaya. Ini sudah umum ya, untuk budidaya kita pemberian pakan 2 kali atau 3 kali. Nah, setelah tentukan ini baik 2 kali atau 3 kali, sobat hitung juga total berat ikan di satu kolam itu. Nah, caranya bagaimana? Untuk berat ikan di satu kolam ya, semuanya dari 1.500 itu ya, tinggal kita bagi aja 1.500 dibagi 50 ya. Ini kurang lebih 30 kilo ya. Nah, setelah dapat total biomasa, artinya untuk satu kolam ya berat ikannya itu 30 kilo, maka kita masuk ke perhitungan pemberian pakannya nih. Nah, metode pemberian pakan juga saya udah jelaskan di cara pemberian pakan di video sebelumnya. Ada 2, yang pertama itu atibitum, yang kedua itu berdasarkan biomasa atau BBM ya. Nah, atibitum di sini ini metode dimana pemberian pakannya itu sekenyangnya. Nah, ini yang kita lakukan di Petani Magma. Kemudian untuk parameternya ya, artinya metode ini juga harus dilengkapi parameter ataupun ketentuannya, yaitu ketika
melihat respon ikan itu melambat, maka pemberian pakan harus dihentikan. Nah, di metode ini sebenarnya pembelajaran kita adalah bagaimana kita mencoba untuk mengenali karakter ikan dengan cara kita memberi pakan. Artinya kita harus tahu respon ikan melambat itu yang seperti apa. Bukan berarti sobat ya, misalkan ya, metode ini nih caranya nih. Misalkan awal pemberiannya 5 kg kalian siapkan, kemudian kalian tebar, dan ini setelah tebar ditimbang masih ada sisa sekitar 2 kilo. Berarti kan pakan yang dihabiskan sekitar 3 kilo ya. Nah, 3 kilo ini adalah dalam waktu 1 kali pemberian pakan. Bisa ini pagi atau sore ya. Ketika kalian pertama kali ya pasti pagi ya. Nah, ini 1 kali doang nih, baru pagi, belum sore ya. Nah, sore juga belum tentu 3 kilo juga, bisa jadi berubah ya, baik itu bisa naik atau bisa turun. Itu tadi kalian cuman mencoba ngecek ya di kolam bagaimana respon ikan itu, sudah melambat atau belum. Nah, jangan sampai ya menyalahi ya, bahwa metode ini kalian harus memberi pakan itu benar-benar sampai leleknya tuh nggak mau makan lagi. Nah, itu juga salah. Nanti akan berdampak kalau kita tidak mengetahui proses ini. Berdampaknya itu timbulnya penyakit udah pasti. Jadi ini cukup harus dipahami dulu ya ketika kalian memberi pakan ad libitum. Nah, bagaimana caranya supaya jangan sampai salah ya untuk pemberian ad libitum? Nah, ada cara yang kedua, berdasarkan biomasa. Nah, berdasarkan biomasa di sini kita kan tadi sudah melihat ya, namanya total berat ikan di kolam itu 30 kilo. Nah, kalau berdasarkan perhitungan biomasa, pemberian pakannya itu biasanya 3% atau bahkan sampai 5% dari total beratnya 30 kilo. Nah, berarti misalkan kita asumsi kita ngambil yang 5% deh ya, kalau kalian pengen cepat panen. 5% dikali ya, ini juga dijadikan gram dulu ya, berarti 30.000 ya gram. Nah, dikali 30.000. Nah, berapa nih kurang lebihnya nih? Nah, kita coba hitung dulu ya. 30.000 dikali 5%. Nah, kurang lebih itu 1.500 gram. Nah, ini jangan sampai salah juga, ini tuh hitungannya per hari ya. Jadi ini hitungannya per hari, bukan 1 kali pakan seperti ini ad libitum, tapi per hari. Misalkan kalian memberi pakannya 2 kali, maka perhitungan pakan untuk 2 kali dari 1.500 adalah 50% untuk pagi ya. Nah, ini pagi 50% kali 1.500, berarti sekitar 750 gram di pagi hari. Yang sorenya 50% lagi. Nah, kalian siapin deh tuh untuk 1 kolam itu, pagi 750, sore 750. Kemudian kalau misalkan 3 kali ya, yang di pagi usahakan bisa lebih sedikit ya, misalkan 25% ya, sama siang atau sore ya. Ini siang atau sore, ini 25%, dan malamnya 50%. Nah, ini kalau dikali 1.500 kali 1.500 kali 1.500. Kenapa sih harus malam yang besar gitu? Kalau misalkan nanya ya, karena itu tadi malam hari itu lele beraktivitas ya, dengan agresif, dengan aktif. Jadi otomatis kita bisa menghargai kegiatan lele ya. Memang aktifnya di malam hari, jadi kita memberi pakannya juga lebih banyak.
seperti itu ya. Nah kalau misalkan ini dibalik bagaimana Kang ya? Ya bisa aja sebenarnya ya, artinya selama dalam 1 hari kalian bisa memenuhi 1.500 ya sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tinggal lihat balik lagi patokannya, lihat pergerakan ikan sih sebenarnya. Nanti kalau misalkan pagi hari, kalau misalkan mampunya cuma 25% dulu, ya udah 25% dulu. Kalau memang 50% yang di sini ya boleh dibalik. Ya intinya sih ini saya hanya menginfokan karena ini lele di malam hari aktifnya jadi 50% ya di malam hari. Jadi itu aja. Kemudian ini 25% kali 1.500 tuh kurang lebih ya 300 ya, 75 gram. 275 gram. Ini 750 gram. Nah, ini baru ketemu tuh ya. Nah, paginya ini yang schedule atau jadwal yang saya bongkar kemarin ya. Ya, kalau saya sih jam 8 sampai jam 10 ya. Terserah sobat, misalkan jam 7 boleh gitu loh. Selama matahari udah terbit itu boleh. Intinya pagi itu selama matahari udah terbit boleh, misalkan jam 7 sampai jam 10 gitu misalkan. Kemudian siang atau sore itu misalkan dari jam 2 sampai jam 4 atau jam 5 misalkan boleh. Malam dari jam, kemarin saya bilang jam 8 sampai jam 10 juga ya. Misalkan jam 7, misalkan saya bisanya jam 7 Kang, boleh jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 malam ya, jam 18 sampai jam 22 boleh. Jadi ketentuan waktu ini sebenarnya tidak baku ya, artinya untuk pagi sama malam. Kalau untuk siang sih usahakan ya di range ini ya, maksudnya jangan terlalu siang-siang banget gitu. Paling tidak balik lagi yang seperti saya infokan kemarin, kalian harus konsisten. Misalkan kalian tentukan pagi jam 8 ya jam 8 seterusnya sampai panen ya dalam satu kolam. Nah intinya mah ini dalam satu kolam konsistennya. Kalau misalkan udah berubah bibit, udah berubah benih ya, misalkan berubah jadi jam 9 boleh. Yang penting tetap masih 1 kali siklus panen. Terus kekurangannya apa nih masing-masing ini? Yang kemarin saya bilang ya, metode ad libitum itu kita harus memahami dulu bagaimana lele itu meresponnya melambat ya. Artinya kita harus benar-benar menahan diri untuk memberi pakan, benar-benar mengetahui wah lele jangan sampai terlalu kenyang banget karena respon udah melambat ya. Yaitu baiknya ya ad libitum itu bisa mempercepat proses panen juga gitu loh. Selain biomasa juga cepat, sebenarnya cepat panen. Cuman kalau dibatasi seperti persentase itu kan harusnya ya mungkin paginya nih 25% 375, harusnya mungkin bisa 400 gram ya. Karena kalian mengikuti metode sesuai dengan perhitungan biomasa, maka ya sudah 375 gitu loh. Jadi cuman nanti masalah waktu ini aja kok, waktu siklus panennya aja. Misalnya waktu panen yang pertama nih dari mungkin ukuran tadi 9 atau 10 misalkan 45 hari panen, dan kemudian menggunakan biomasa yang dimana dalam perharinya nih yang tadi 1.500 gram, tapi kita pakai metode ad libitum bisa 2 kilo. Nah ini contoh aja ya. Nah itu berarti pada saat panen di ad libitum 2 kilo itu 45 hari, mungkin yang metode BBM bisa 2 bulan ya atau 60 hari. Cuman itu aja sih gitu loh. Perbedaannya cuman itu. Jadi cuman masa waktu panen dan bagaimana kita konsisten juga untuk menciptakan siklus panen, terutama bagi usaha ya, pengusaha budidaya lele itu udah harus memikirkan bagaimana siklus panen itu tercipta. Bagaimana terbuat siklus ya antara panen pertama, panen kedua tuh paling tidak kita harus bisa buat setiap hari kalau memang nanti kalau sudah besar ya sobat. Paling enggak ya seminggu sekali dulu gitu kan, atau sebulan sekali dulu boleh kalau yang kolamnya masih sedikit ya. Itu melatih diri kita lah. Jadi petani lele ini atau pembudidaya lele ini sebenarnya berusaha untuk bisa mengenali karakter lele satu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk konsisten, untuk disiplin, untuk berbudidaya. Karena kerjaan atau pekerjaan apapun ya, ataupun selain petani itu sama aja gitu loh. Konsepnya seperti itu. Disiplinnya kita bagaimana gitu kan, kerja kerasnya kita bagaimana di kolam. Kalau ada yang ikan sakit harus bagaimana, langsung segera ditangani gitu loh. Tapi di jam-jam tertentu ya, artinya kita juga menggunakan yang namanya SOP budidaya lele
atau bagaimana lele supaya tidak stres ketika disortir. Oke Sobat Magma, seperti itu kurang lebihnya. Sekali lagi kalau saya kurang tolong ditambahkan di kolom komentar ya. Kalau misalkan ada yang salah tolong dibenarkan, karena ini pengetahuan yang kita atau saya miliki ketika budidaya lele. Nah sobat semua yang menentukan ya bagaimana waktunya, bagaimana konsistensinya, itu sobat semua. Oke, semoga sukses buat petani lele. Salam hangat dari Petani Magma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama Petani Magma, kita ciptakan